anak-anak ibu semua. Jumpa lagi sama ibu di mata pelajaran sejarah wajib di kelas 11. Jadi untuk pertama, di pertemuan kita pertama, ibu harus mengasih tahu dulu atau memberitahukan bahwa seperti biasa buku catatan kita sama buku PR disatukan dalam satu buku. Jangan kamu buat bukumu yang 30 lembar yang tipis-tipis, itu buku anak TK ya. Buat bukumu yang minimal yang 50 lembar biar nggak cepat kali habis karena disatukan buku catatan dengan buku PR atau tugas. Oke, di pertemuan pertama di semester ini kita masuk ke judul baru, itu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-16 setelah ada revolusi industri di Inggris. Mereka, orang-orang Eropa datang ke Indonesia atau datang ke daerah Asia untuk mencari daerah yang bisa dijadikan pemasaran hasil industri sekaligus sebagai negara sumber dari bahan baku untuk industri mereka. Oke, ada beberapa latar belakang yang menyebabkan orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama itu karena runtuhnya kekaisaran Romawi. Runtuhnya kekaisaran Romawi ini mengakibatkan perdagangan antar Eropa dengan Asia itu rusak. Kenapa rusak? Karena Romawi itu terbagi menjadi dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Ini nanti setelah mereka hancur atau terbagi dua, itu menyebabkan munculnya zaman kegelapan. Jadi banyak perang-perang terjadi saat itu. Jadi mereka harus mencari, padahal di Eropa itu sangat butuh akan rempah-rempah dan bahan-bahan baku untuk industri. Makanya saat Romawi kuno, saat itu kan Romawi itu adalah tempat perdagangan antara Eropa dengan Asia. Setelah mereka runtuh, orang Eropa mulai kelabakan untuk mencari rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Seperti itu. Yang kedua, ada perang salib atau disebut dengan perang suci. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Itu antara raja Kristen dengan raja dari agama Islam. Ini perang salib ini terjadi, itu mereka karena ada perang ini, kan kita tahu itu Islam atau kebanyakan mayoritas Islam itu di Timur Tengah. Sedangkan Timur Tengah ini adalah perbatasan antara Eropa dan Asia. Jadi perdagangan itu berpusat di Timur Tengah. Saat mereka ada perang salib, itu orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Muslim tidak lagi melakukan perdagangan dengan orang Kristen atau orang Eropa, sehingga orang-orang Eropa melakukan perjalanan untuk mendapatkan daerah penghasil rempah-rempah yang mereka sangat butuhkan. Oke? Selanjutnya, adanya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kita tahu Konstantinopel ini dalam sejarah ini adalah pusat perdagangan antara Asia dengan Eropa. Jadi setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani atau Islam, ini perdagangan seperti yang Ibu bilang, perdagangan antara Eropa dan Asia itu hancur, atau orang Turki Utsmani atau Konstantinopel saat itu tidak memperbolehkan orang-orang Eropa datang untuk membeli rempah-rempah di Konstantinopel. Baru selanjutnya itu ada penjelajahan samudra. Ini penjelajahan samudra ini sebelum ada revolusi industri, sudah ada beberapa tokoh yang melakukan penjelajahan samudra atau perjalanan-perjalanan. Dapat kita ketahui ada beberapa orang yang telah melakukan perjalanan itu memang tidak sampai ke Asia, cuman mereka berpikiran bahwa daerah yang mereka jumpai itu adalah bagian dari Asia atau Indonesia. Ternyata itu bukan. Seperti Marco Polo, dia melakukan perjalanan dari Portugis, tapi dia tersesat di
Tanjung Harapan, itu di Afrika. Dia beranggapan bahwa Afrika itu adalah Asia, tapi itu salah ya. Inilah awal-awalnya orang-orang Eropa datang ke Asia atau Indonesia. Baru selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin majunya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya teknologi, orang-orang Eropa yang saat itu sudah mengalami revolusi industri, sudah berkembang dalam segi apapun, mereka ingin mendapatkan daerah-daerah yang bisa dikuasai. Jadi perkembangan teknologi yang paling maju saat itu adalah penemuan kompas, pembuatan kapal, pembuatan peta dan lain-lain. Inilah yang mendorong orang-orang Eropa mencari daerah-daerah baru. Oke. Selanjutnya ada tujuan kedatangan bangsa Eropa. Ada sebab, ada akibat, ada yang mendorong, ada yang mau didapatkan. Ini tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebenarnya pada imperialisme atau kolonialisme kuno itu ada satu tujuan yang paling utama, yaitu 3G, yang disebut dengan konsep 3G. Gold, glory, gospel. Gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, sedangkan gospel menyebarkan agama yang saat itu agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Yang kedua, mencari daerah penghasil rempah-rempah. Akibat dari perang-perang tadi yang Ibu jelaskan, akibat dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, sehingga orang-orang Eropa tidak bisa lagi berdagang di Konstantinopel, tidak bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan, sehingga mereka itu mencari daerah penghasil rempah-rempah yang saat itu adalah Indonesia dan India. Jadi mereka melakukan penjelajahan agar mereka bisa membeli rempah-rempah secara langsung dari penghasil rempah-rempah itu sendiri. Dengan tujuan mereka membeli dengan murah dan kembali menjualnya di Eropa dengan mahal. Itulah yang disebut tadi gold mencari kekayaan, glory mencari kejayaan. Baru nomor 3 ada menguasai daerah strategis baik untuk perdagangan maupun militer. Ini udah jelas ya. Kenapa dibilang mencari daerah strategis? Karena kolonialisme atau kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau ke Asia itu karena mereka sudah mengalami revolusi industri. Jadi mereka mencari daerah-daerah strategis yang bisa dijadikan daerah menjual hasil-hasil produksi maupun bisa dijadikan daerah penghasil bahan baku untuk produksi mereka. Oke? Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia mudah dijajah atau mudah diduduki oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang pertama, karena masyarakat Indonesia itu cenderung ramah tamah dan terbuka. Kenapa Ibu bilang ramah tamah? Cuman di Indonesia yang memanggil lebih tua dari kita itu pakai Pak, Bu, dan lain-lain. Sedangkan di Eropa itu langsung memanggil nama. Makanya orang-orang Barat beranggapan bahwa kita itu adalah orang-orang yang ramah tamah. Yang kedua, adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak asing. Politik ini yang sering dilakukan oleh asing, yang sering berhasil. Kenapa bisa oleh adu domba itu bisa terjadi? Karena memang kita pengetahuannya masih ya cuma mentok di situ seperti itu. Jadi pengetahuannya belum berkembang, masih bisa diadu domba, masih bisa dipecah belah. Baru selanjutnya ada rendahnya kualitas sumber daya manusia pada saat itu. Inilah yang menjadi kita mudah dijajah. Sampai sekarang pun kalau dikatakan kualitas sumber daya manusia Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Sehingga pemerintah saat ini kalau kita sambungkan, pemerintah saat ini sangat membuat peraturan bahwa wajib belajar 9 tahun. Yang dulu 6 tahun jadi 9 tahun. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan atau ada kurang paham bisa hubungi Ibu, baik itu dari WA dan lain-lain. Mana tahu kurang paham, boleh. Sampai di sini, sampai jumpa lagi di minggu depan. See you.